Baik, selamat malam dan terima kasih untuk Bro Roja William eh, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk artinya membuka kegiatan ini dan juga terima kasih kepada teman-teman dari eh, Vincent dan kawan-kawan panitia dan juga terima kasih kepada Bro Seto selaku narasumber untuk webinar pada edisi yang pertama ini atas kesediaan kesediaan diri, kesediaan waktunya untuk kegiatan untuk menambah wawasan kita. Dan juga terima kasih untuk teman-teman, rekan-rekan muda atau rekan-rekan yang terlibat dalam pewartaan multimedia ataupun juga teman-teman yang memang punya minat atau interest di bidang perfilman di mana kita juga menjadi ya sebagai ajang untuk belajar bersama-sama. Jadi tahun ini memang kita mengadakan untuk pertama kalinya Komsos MSc dan kita juga tentu didukung oleh ada begitu banyak para konfrater MSc, pimpinan, lalu juga ada donatur yang juga menjadi ya, sponsor untuk kegiatan ini yang mendukung kegiatan festival film Katolik ini atau Indonesian Catholic Movie Festival ya dalam bahasa yang lebih keren ya bahasa Inggrisnya. Dalam rangka juga untuk menyongsong perayaan 170 tahun kongregasi MSC di dunia. Dan ke depan, kita berharap bahwa kegiatan seperti ini juga akan terus berlanjut. Jadi bukan hanya tahun ini, kita berharap tahun-tahun yang akan datang bahwa kegiatan ini mungkin eh, diharapkan semakin banyak orang yang bisa terlibat begitu. Nah, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang hadir. Selamat datang dalam webinar ini. Semoga webinar ini sungguh-sungguh memberikan inspirasi, memberikan bekal bagi perjalanan pewartaan-pewartaan media yang diberikan kepada kita sebagai tanggung jawab kita saat ini. Jadi mau nggak mau, memang saat ini kita harus bergerak di bidang pewartaan, pewartaan digital. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kiranya pertemuan pada malam hari ini sungguh-sungguh memberkati kita semua dan kehadiran kita boleh menjadi influencer ya, bukan hanya sebagai konten kreator saja tetapi bisa menjadi influencer gitu. Jadi artinya berdampak lah apa yang kita buat gitu ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Pada bagian ini saya akan membawa kita untuk doa bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita, kita mohon berkat Tuhan untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami malam hari ini, di mana kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama tentang pewartaan multimedia, terlebih khusus untuk mendalami tentang seni perfilman. Kami sungguh menyadari bahwa ini adalah suatu karunia, suatu anugerah yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami dapat memanfaatkan sarana-sarana multimedia, sarana-sarana pewartaan media komunikasi sosial sebagai suatu kesempatan bagi kami untuk bisa menjangkau begitu banyak orang, untuk menghadirkan, untuk mewartakan cinta dan kebaikan-Mu lewat karya-karya perfilman. Dan kiranya Engkau juga memberkati para panitia yang terlibat dalam kegiatan ini, khususnya untuk Romo Rocky dan teman-teman, Vincent sebagai panitia, dan juga untuk para narasumber yang akan memperkaya kegiatan kami, secara khusus untuk Bro Seto yang akan memberikan materi pada malam hari ini, memberikan wawasan dan juga output yang tentunya berarti bagi kami semua. Berkatilah juga seluruh peserta ya Tuhan. Semoga kegiatan ini sungguh-sungguh memberkati dan juga memberikan manfaat yang positif untuk perjalanan kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Romo Sisko selaku pimpinan Komsos MS Indonesia yang sudah memberikan sambutan singkat, memperkenalkan dan membawa kita pada satu pemahaman bahwa ICMF ini ternyata akan menjadi program berkelanjutan luar biasa. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada inti dari acara ini. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Tadi saya lupa. Nama saya William Slavian Pitaroja. Teman-teman di tim memanggil saya dengan Roja. Ya, di sini juga telah hadir beberapa Romo. Ada Romo Sisko, kemudian ada Romo Rocky selaku ketua panitia, ada juga Romo Reksi dan tim. Dan paling istimewa adalah kehadiran dari teman-teman orang muda Katolik, entah itu Komsos ataupun kelompok-kelompok yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kali ini. Nah, teman-teman, kita penasaran tentunya siapa sih Kaseto Putrondaru ini. Walaupun saya yakin teman-teman sudah scroll media sosial, kemudian sambil melihat flyer dan lain-lain. Nah, pemateri kita ini, yakni Kaseto Putrondaru, sebenarnya sudah melalang buana dalam dunia perfilman, ya bahkan teater. Sebagai seorang profesional dan film aktor, Bro Seto Putrandaru ini sudah terlibat sebagai aktor dalam berbagai film, antara lain Ruang, Roman Pione, dan Jalan Keluar yang akan coming soon. Dan mungkin kalau mau lebih dalam lagi, sebentar bisa di sesi Q&A ya. Kita boleh mengulik lebih dalam sambil mengenal tentang bagaimana sih sepak terjang atau pergumulan atau tantangan-tantangan ataupun hal-hal yang menarik dalam dunia perfilman. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, kita akan masuk langsung kepada pematerinya, pada Kaseto Putrondaru. Ya, thank you Bro Roja. Selamat malam Romo dan teman-teman semuanya. Karena ini kita virtual, mungkin saya nggak akan bisa dapat feedbacknya langsung. Cuman boleh nggak sih teman-teman, saya bilang selamat malam, teman-teman kasih react gitu. Boleh thumbs up, boleh love, klik di situ ya. Selamat malam teman-teman. Oke, dan buat teman-teman nih yang hadir, kalau memungkinkan supaya saya nggak berasa sendiri, boleh nggak diaktifin juga kameranya gitu, biar kita bisa sama-sama saling malam, selamat malam. Oke. Oke, beberapa sudah membuka kameranya. Terima kasih teman-teman yang sudah mau buka kameranya. Oh, ada yang masih di jalan. Oke, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan. Supaya nggak lama-lama, saya mau minta tolong admin boleh share. Ah, Wow, ada yang sedang masak asik nih. Sambil ikut apa namanya sesi ini sambil makan. Wah, itu enak sih. Ngapa-ngapain sambil makan emang paling enak. Oke, jadi saya bawakan malam ini temanya apa ya, menghidupkan karakter gitu ya, menghidupkan karakter yang otentik. Oke, spesial di Indonesia Catholic Movie Festival ini. Sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan saya dulu. Tadi udah dikenalin sama Bro Roja sih, tapi nggak apa-apa ya, saya kenalan sedikit lagi karena katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang, kalau nggak deket maka tidak cinta gitu ya. Kita next dulu ke slide berikutnya. Oke teman-teman, jadi perjalanan saya dimulai dari sebetulnya OMK gereja. Teman-teman di sini ada yang dari OMK juga, yang usia OMK 16 sampai 35 tahun tuh berarti dan belum menikah, mungkin bisa raise hand juga. Oh, ada yang alumni OMK. Oke.
Tapi intinya gini teman-teman yang mau saya sampaikan. Saya berangkat dari OMK, dari teater gereja, dan puji Tuhan, sekarang saya bisa terlibat sebagai salah satu apa ya, penggiat industri film gitu di Indonesia. Nah, artinya dengan basic yang sama ini kita bisa kok berangkat apa menuju arah yang sama bahkan lebih jauh lagi gitu ya. Nah, makanya saya mau share dulu nih. Pertama kali saya itu dapat kesempatan acting di tahun 2008 main tablo waktu itu. Saya yakin teman-teman di sini tahu ya tablo. Coba boleh di next slide-nya. Oke, ini sedikit dokumentasi saya. Waktu itu saya main tablo. Pertama kali main tablo itu saya jadi muridnya Yesus. Bahkan cuman nggak ada dialog. Muncul mungkin nggak sampai 5 menit nggak ada dialog. Terus pergi. Jadi Yakobus waktu itu. Eh, Kemudian tahun berikutnya jadi prajurit. Kemudian ini adalah foto saya waktu itu jadi Yesus. Boleh di next lagi. Oke, ini tahun berapa ya? 2000, saya lupa, 2011 mungkin. Nah, jadi Yesus pernah, jadi prajurit juga pernah nyambukin Yesusnya. Next lagi. Ya, next lagi. Intinya, saya cukup beruntung pada waktu itu. Setelah tablo, teater gerejanya berkembang juga. Gitu ya. Kemudian kita ada pentas-pentas kecil yang waktu itu juga diperuntukkan bagi umat gereja. Sampai akhirnya tadi di gambar yang pakai kayak baju Caesar itu ya ini next. Nah, ini adalah pentas kelompok teaternya pertama kali di luar gereja waktu itu. Jadi penontonnya sudah umum gitu ya. Kemudian saya ngembangin juga karir saya sebagai aktor, masuk ikut dalam produksinya Kuskupan Agung Jakarta waktu itu pertama kali, yaitu di Opera Dolorosa. Oke. Nah, ini saya jadi salah satu karakter utama di teater tersebut. Ini kelompok teaternya waktu itu namanya Teateri. Ini produksi kedua. Produksi pertamanya namanya Selubung Film, saya belum ikutan waktu itu, saya baru ikut yang produksi kedua. Kemudian berikutnya baru saya ikut, ya ini produksi ketiga, judulnya Pelangi Satu Warna. Nah, kalau yang ini adalah foto, ya screenshot lah ya, dari film Dua Ruang. Nah, film Dua Ruang ini teman-teman jadi salah satu, jadi bukan salah satu, satu-satunya film perwakilan Indonesia yang mewakili eh, Indonesia di Kyoto International Movie Festival waktu itu. Nah, film kita bisa berangkat sampai ke Jepang. Nah, ini adalah kemudian film sequelnya. Nah, ini cast, original cast tadi ya dari Dua Ruang. Kemudian yang ikut lanjut di sequel berikutnya itu Roman Pioni yang baru saja rilis beberapa bulan kemarin. Nah, Roman Pioni ini juga jadi satu-satunya perwakilan film dari Indonesia yang ikut di Okinawa International Movie Festival. Jadi yang Dua Ruang ikut ke Jepang, yang film keduanya juga ikut ke Jepang, dan syutingnya pun yang kedua ini full di Jepang. Dan yang terakhir ini adalah film Jalan Keluar yang masih coming soon. Kita tunggu saja kapan akan keluar. Oke, ya. Jadi webinar malam hari ini sebenarnya bukan webinar sih, saya lebih sukanya bilang ini sharing session. Makanya nih saya hari ini saya mau sharing pengalaman saya bagaimana cara menghidupkan karakter sehingga meyakinkan dan otentik. Nah, isinya ini saya akan share lagi soal bangun karakternya, kemudian koneksi emosionalnya, dan lain-lain. Dan saya mau bahas menjadi 4 topik malam ini, mengembangkan karakternya, kemudian
Ini karakter atau peran akan memilih orang yang tepat. Kemudian soal chemistry dan improvisasi, dan yang terakhir itu refleksi. Oke, lanjut. Ya, next. Oke, mengembangkan karakter yang otentik. Jadi, menurut saya, seorang aktor yang baik itu adalah seorang aktor yang bisa menceritakan. Jadi, aktor yang bagus itu adalah a great storyteller gitu ya, menceritakannya juga dengan baik. Apa yang diceritakan? Ya, yang diceritakan itu karakter yang dia perankan, cerita yang dibawakan, yang dimainkan gitu. Nah, gimana caranya untuk apa namanya, mengembangkan karakter yang otentik ini? Yang pertama kita harus kenal dulu. Kayak kita pertama tadi webinar, yang perlu kita tahu harus kenal dulu, kemudian tahu dan paham gitu ya. Kalau kita sudah kenal si karakternya itu, nah, kita akan bisa memainkan peran kita itu dengan baik. Oke, karakter yang dimaksud yang kayak gimana sih gitu ya. Jadi baik itu penampilan secara fisik maupun secara emosional, dan nanti ada koneksinya sama kita secara emosional juga, itu cara bangunnya gimana gitu kan. Oke, yang pertama, biasanya kalau kita mau mulai suatu apa ya, pementasan teater atau produksi film, tentu kita sebagai aktor kan pasti akan dapat skripnya atau naskahnya gitu. Biasanya sih itu sutradara ataupun penulisnya ini sudah punya guidance, sudah punya panduan mengenai karakternya itu. Karakter yang kita dapatkan gitu ya. Baik dari segi apa ya, sifatnya ataupun latar belakangnya gitu. Jadi begitu dapat skrip, yang pertama kita baca skripnya. Kemudian baca skripnya, baca aja biasa tanpa perspektif apapun gitu ya, supaya kita punya gelas kosong yang siap diisi. Kemudian baru kita tanya sutradara ataupun penulisnya, nanti mereka biasanya akan bantu isi gelas kosong kita tadi gitu ya, supaya kita ada di satu on the same page gitu ya sama si sutradara dan penulisnya. Mau seperti apa sih karakternya ini dibentuk gitu kan. Nah, kemudian dari situ kita baru bisa mengembangkan hal-hal lain yang lebih detail. Ada beberapa juga yang sutradara ataupun penulis, aktornya dikasih kesempatan untuk mengeksplor si karakternya. Nah, ini juga jadi buat saya pengalaman yang menarik juga. Karena ternyata, wah, ada juga yang modelnya begini. Ada yang udah dikasih guidance-nya, ada juga yang kita bisa explore. Jadi ini sebetulnya lebih sifatnya diskusi nih. Maka kita harus nyambung antara kita sebagai aktor, kemudian sutradara dan penulisnya gitu ya. Nah, kita perlu tahu dulu latar belakangnya seperti apa gitu ya. Kemudian eh, penampilan fisiknya dia kayak apa? Apakah dia fisiknya badannya mungkin tegap atau agak bungkuk gitu ya. Kemudian cara jalannya gimana, cara berbicaranya gimana, apakah cara bicaranya cepat, apakah cara bicaranya pelan, atau bicara nadanya selalu tinggi, atau misalnya juga bicaranya nadanya cenderung datar gitu kan. Nah, dari situ nanti kita bisa dapat tuh sampai ke gestur-gestur yang kecil ataupun yang besar, kita bisa mengembangkan gitu ya. Nah, semua hal-hal ini tentu perlu tadi kembali lagi diskusikan sama direkturnya gitu. Nah, kalau saya tipsnya biasanya gini, saya misalnya dapat karakter ya, eh, seorang guru misalnya gitu ya. Saya akan breakdown namanya siapa, kemudian umurnya berapa, latar belakang pendidikannya, kemudian latar belakang ekonominya, statusnya, status sosial gitu. Kemudian latar belakang keluarganya seperti apa, hubungan dia dengan karakter-karakter lainnya tuh juga seperti apa gitu. Bahkan kalau bisa ada hobi, atau misalnya
apa ya, preference atau misal makanan favorit gitu ya, atau film favorit. Nah, semua hal-hal ini menjadi penting. Komponen-komponen ini menjadi penting kenapa? Karena dari situ nanti kita bisa memahami point of view-nya si karakter ini gitu. Bagaimana dia bereaksi terhadap sesuatu. Bagaimana si karakter merespon sesuatu gitu. Dari situ kita jadi bisa mendapatkan penampilan yang otentik dan meyakinkan dan mendalam gitu. Jadi itu tipsnya sih di breakdown, kemudian kita diskusikan sekali lagi sama penulis dan sutradara gitu. Nah, setelah secara fisik, secara luar, secara tampilan ya kita kira-kira sudah dapat, maka hal lain yang berikutnya juga perlu kita explore yaitu motivasi dan emosinya. Karena kita sudah dapat latar belakangnya, pasti akan lebih mudah jadinya memahami emosi atau motivasi. Jadi kita bisa paham kenapa seorang gitu ya atau karakter yang kita mainkan itu membuat suatu keputusan tertentu gitu atau bereaksi atau merespon terhadap situasi tertentu gitu. Misalnya hmm, latar belakangnya ada satu orang cowok yang sudah kenal sama seorang cewek gitu ya. Mereka berteman, bersahabat dari kecil. Kemudian tiba-tiba mereka terpisah. Akhirnya setelah puluhan tahun baru ketemu gitu kan. Nah, nggak mungkin reaksinya reaksi ketemu yang apa sama orang yang kita sukain setelah puluhan tahun nggak ketemu dengan yang tiap hari ketemu padahal sama-sama orang yang kita suka itu bisa sama reaksinya. Kalau orang yang tiap hari ketemu mungkin reaksinya juga cenderung tidak berlebihan gitu ya atau biasa aja. Kalau yang udah seneng dari lama puluhan tahun nggak ketemu terus ngeliat awalnya ragu ini kayaknya mirip sama yang gue taksir gitu kan. Tapi iya bukan ya, kok mirip gitu. Begitu kita tahu namanya, kita terkonfirmasi bahwa itu adalah orang yang kita cari selama ini, pasti reaksinya juga akan beda gitu. Nah, tergantung lagi sama karakternya juga gitu. Apakah ini karakternya yang sifatnya dia itu ekspresif ya kan, atau juga yang cenderung apa introvert atau menyembunyikan perasaan-perasaannya dia gitu. Nah, ini kan cara-cara bereaksinya akan tergambar alami kalau kita bisa memahami latar belakang kemudian motivasi dan emosinya gitu. Termasuk nanti sama cara dia jalan, apakah jalannya dia cepat-cepat, apakah langkahnya kecil-kecil, semua gesture itu em, akan jadi satu kesatuan, akan jadi semua komponen pendukung supaya karakter yang kita mainkan ini menjadi alami gitu ya. Oke, nah kemudian berikutnya ini ya, soal koneksi emosional. Koneksi emosional yang saya maksud di sini antara karakter yang kita akan mainkan dan kita secara pribadi gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa terkoneksi? Biasanya yang saya lakukan itu bisa menggunakan pengalaman pribadi gitu. Nah, misalnya rasa sakit, rasa kecewa, rasa sedih, rasa kebahagiaan, ada situasi-situasi mungkin yang karakter ini relate atau pernah kita alami juga. Nah, kita bisa explore pengalaman-pengalaman kita tadi, kemudian membayangkan kira-kira karakter tersebut perasaannya sama, nah kemudian reaksinya apa. Jadi kita bisa pakai pengalaman pribadi kita gitu ya. Misalnya soal kehilangan deh gitu ya. Eh, Kehilangan teman misalnya. Karena ya misalnya dalam cerita tersebut sahabatnya atau temannya meninggal gitu ya. Nah, mungkin kita belum punya pengalaman seperti itu gitu. Atau saya waktu itu belum pernah tuh punya pengalaman kayak gitu ya. Nah, kemudian yang saya lakukan, momen sedih apa yang soal kehilangan yang mungkin bisa relate dengan situasi yang akan saya
mainkan. Waktu itu saya gali salah satu hal tersedih saya waktu itu apa namanya soal kehilangan itu pada saat papa saya juga pergi. Nah, jadi emosi seperti itu yang bisa terkoneksi dengan karakter yang kita mainkan. Jadi menjadi pengalaman, memperkaya dan menjadi referensi saya untuk memainkan situasi tersebut gitu supaya menjadi lebih hidup gitu. Atau kalau kita belum punya pengalaman yang mirip juga bisa melalui cerita orang lain gitu ya atau bahkan lewat nonton film atau baca buku. Jadi banyak hal yang kita bisa jadikan sebagai koneksi emosional dan referensi gitu. Oke, next. Nah, karakter akan memilih orang yang tepat atau peran akan memilih orang yang tepat. Sebetulnya ini bentuk motivasi saya untuk diri saya, tapi ini saya mau share ke teman-teman. Jadi, poin yang mau saya sampaikan di sini, karakter akan memilih orang yang tepat itu bentuk sebagai apa ya? Motivasi, manifestasi positif bahwa kita memang fit, bahwa kita memang sanggup, bahwa kita memang mampu untuk memainkan karakter tersebut gitu. Saya pribadi percaya bahwa semua yang terjadi gitu ya, itu tidak ada yang kebetulan karena memang eh, Tuhan gitu ya sudah menggariskan terjadi seperti itu. Maka saya yakin kalau misalnya saya dapat sebuah eh, karakter gitu ya yang akan saya mainkan, bahwa saya pasti mampu memainkannya gitu. Bahwa saya bisa memenuhi ekspektasi untuk memainkan karakter tersebut gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan persiapan, berdasarkan refleksi gitu ya. Jadi perjalanan kita berproses sebagai aktor itu pasti akan mengalami perkembangan dan akan makin kaya dari setiap project ke project, dari setiap film ke film, dari setiap panggung ke panggung, dari setiap pementasan ke pementasan. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, kalau kita dapat karakter, saya meyakini bahwa saya akan mampu gitu. Kalaupun belum mampu, kita juga tetap harus yakin bahwa dalam prosesnya nanti sampai hari H kita syuting ataupun pementasan, pasti kita berproses mampu menjadi karakter tersebut gitu. Jadi ini sebetulnya lebih bentuk manifestasi positif sih gitu ya. Jadi nggak perlu kita apa namanya kecil hati atau nggak pede gitu ya. Jadi kita harus yakin gitu. Nah, dasarnya apa? Dasarnya, nah, kita lihat slide berikutnya. Next. Ya, yang pertama latihan dan persiapan. Kemudian berikutnya itu evaluasi diri. Nah, kita selama punya waktu untuk mempersiapkan ini, kita perlu latihan yang intens, yang serius. Kita sebelum mengenal karakter yang akan kita mainkan, kita perlu kenali diri kita sendiri dulu. Oke, dalam acting saya itu punya kelebihan di mana, saya punya kekurangannya di mana gitu. Nah, itu yang akan menjadi fokus kita. Itu yang akan kita develop gitu ya. Misalnya kurang. Nah, kurangnya di mana? Oke, misalnya kalau kurang, oh saya kurang di artikulasi, maka saya harus melatih artikulasi saya supaya jelas, supaya bisa terdengar clear gitu loh. Nah, kemudian misalnya lagi, oh saya kalau melakukan gerakan menari masih belum luas, maka saya harus invest waktu untuk latihan menari lebih lama, lebih banyak gitu loh, untuk memenuhi tuntutan si karakter tersebut gitu. Dan
persiapan-persiapan ini eh, tentu harus didukung sama apa namanya teman-teman yang lain juga gitu ya, atau pelatih kita gitu. Kalau nggak bisa ya kita tetap harus latihan sendiri. Nah, kemudian yang sorry balik lagi ke sebelumnya, ada latihan dan persiapan. Yang terakhir ini evaluasi diri. Nah, evaluasi diri itu gini. Jadi setiap kita sudah melakukan pementasan, syuting, itu kita evaluasi lagi. Oke, tadi hasil pementasannya teater saya kayaknya kurang pada saat di adegan ini. Karena apa? Nah, itu boleh tuh. Biasanya saya catat ya. Oke, saya kurangnya di bagian ini kenapa, di bagian ini kenapa gitu loh. Dari situ jadi kita oke, ini adalah point to be improve-nya. Jadi di next project saya harus lebih baik. Saya harus lebih mampu dibanding sekarang. Nah, sebetulnya tipsnya gini. Ini syukur-syukur kalau teman-teman punya rekaman atau video dari pementasan. Kalau teater, kalau film ya kita tinggal nonton lagi filmnya. Caranya sebenarnya gini. Ini kan sebetulnya film itu media komunikasi, hmm, baik secara audio dan visual gitu. Nah, kita reviewnya satu-satu. Caranya misalnya kita nonton video kita tapi tanpa suara. Kita lihat penampilan kita, performance kita secara visual. Nah, apakah secara visual kita sudah bisa mewakilkan karakter atau situasi yang mau kita sampaikan, yang mau kita ceritakan gitu. Oke, kalau secara visual, oh mungkin saya, oh ternyata tadi gesturnya kurang apa. Nah, oh ini saya punya poin yang bagus tadi secara visual di mana. Nah, itu menjadi catatan. Kemudian berikutnya, kalau kita udah tadi nonton videonya tanpa suara, sekarang dibalik. Kita dengerin suara kita secara audio, tanpa videonya. Nah, apakah suara-suara kita, audio kita itu sudah mewakilkan, sudah menceritakan situasi dan karakter tersebut. Nah, jadi gitu. Videonya sudah, secara visual sudah, secara audio juga sudah. Kemudian nanti dari situ kita jadi bahan evaluasi. Kalau kita next mampu membawakan secara visual baik dan secara audio baik, tentu secara audio visual menjadi sebuah kesatuan itu akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan yang jelas latihan dan persiapan ini perlu konsistensi. Gitu. Dan ini satu lagi, setiap pementasan dan setiap project gitu ya film, kita harus yakin bahwa semua ini akan memperkaya diri kita. Kita akan mendapatkan pengalaman baru, mau banyak mau sedikit, pasti akan selalu ada pengalaman baru dan mungkin ada kisah suksesnya di situ. Nah, dari sukses itu perlu kita apa ya? Perlu kita ingat, perlu kita em, apa? Rasakan terus gitu ya, supaya ini menjadi motivasi gitu. Pada saat kita down gitu ya, kita perlu ingat, oke, ini masa-masa sulit yang kemarin aja saya bisa, saya berhasil. Maka yang kali ini pun saya juga pasti berhasil. Karena prosesnya ini pun eh, menjadi seorang aktor pasti ada naik turunnya juga gitu. Maka kita tetap butuh dorongan, butuh motivasi. Salah satunya yaitu dengan cara mengingat hal-hal baik, hal-hal sukses-sukses yang kecil yang pernah kita capai gitu. Oke, next. Chemistry dan improvisasi. Oke, kalau tadi dua poin yang pertama mengenai membangun karakter dan karakter akan memilih orang yang tepat, itu kita bicara soal diri kita sendiri. Kemudian yang nggak kalah penting, untuk menjadi seorang aktor yang baik, itu kita juga perlu bisa beradaptasi dan berkolaborasi dengan partner kita. Partner main kita, partner acting, ataupun
orang-orang yang ada di belakang dan di depan layar gitu ya. Nah, yang pertama itu saya mau bahas soal chemistry-nya dulu. Coba next slide. Oke, ada chemistry, improvisasi, dan kolaboratif. Nah, kenapa chemistry ini menjadi penting? Karena sekali lagi, interaksi antara karakter, kalau ada chemistry-nya itu akan membuat kelihatan natural atau meyakinkan di layar, gitu ya. Em, nah, kenapa ini jadi penting? Karena misalnya dalam sebuah cerita ada pasangan cowok dan cewek, mereka berpacaran, gitu ya, dan mereka romantis, digambarin di dalam ceritanya begitu, saling menyayangi satu sama lain. Nah, cuman kalau misalnya chemistry antara dua aktor ini tidak terbangun gitu, kita sebagai penontonnya juga nggak yakin ini orang beneran jatuh cinta atau enggak sih gitu ya. Atau misalnya orang mau PDKT gitu ya, cowok mau PDKT sama cewek, kan kita bisa kelihatan apa namanya chemistry-nya ada atau enggak tuh dari cara mereka berdialog gitu, dari cara mereka mm, bertukar kata-kata gitu ya, berinteraksi. Dari tatapannya pun kita mungkin bisa menilai, oh ini beneran beneran tertarik nggak sih gitu sama cewek itu gitu ya. Beneran em, kalau cowok kan kalau emang beneran tertarik jatuh cinta dia akan tidak akan mengalihkan matanya dari si cewek gitu kan, saking terpananya, saking terpesonanya. Tapi kalau misalnya ternyata si aktornya maininnya dari dialognya kedengeran kelihatannya dia nggak interest gitu ya, atau matanya kemana-mana tidak fokus. Nah itu kan hal-hal gestur-gestur kecil kayak gitu kita bisa tahu oh ini sebenarnya nggak ada chemistry-nya. Jadi kita nggak yakin kalau dua karakternya sebenarnya jatuh cinta gitu kan. Nah, cara membangun chemistry itu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Nah, ini perlu dalam berakting, kita tuh perlu mendengarkan secara aktif. Maksudnya gimana? Jadi kita perlu terima informasi ataupun kata-kata yang disampaikan sama partner acting kita. Bukan cuman sekedar membalas apa namanya percakapan itu gitu. Jadi kita terima dulu, kita merespon, kita dengerin dulu, kita proses baru kita respon. Bukan dia ngomong kemudian langsung kita jawab juga. Jadi hmm, kayak kita ngobrol biasa gitu loh. Jadi beneran kita emang harus mendengarkan. Jadi bukan hanya dia ngomong, oh misalnya kamu mau pergi kemana? Oh aku mau pergi ke tempat A, tempat B. Cuman dialog. Akhirnya kalau kita tidak resapi dialognya, kita tidak pahami konteksnya, interaksinya. Kemudian ini hanya menjadi dialog yang kosong gitu. Nah kemudian itu tadi active listening ya. Jadi mendengarkan secara aktif. Yang kedua kita bisa menciptakan latar belakang hubungannya antara karakter tersebut bersama-sama gitu ya. Latar belakangnya misalnya apakah ada konfliknya besar atau kecil, dinamika hubungannya mereka seperti apa, sejarahnya dulu seperti apa, apakah ada sejarah tertentu misalnya karena dulu bapaknya eh, dua karakter ini bersahabat atau misalnya justru bermusuhan gitu. Itu karakter karakter sorry latar belakang yang kalau memang belum ada guidance-nya gitu kita bisa ciptakan itu bersama-sama gitu dengan si aktor partner kita, tentu dengan sutradara dan penulisnya. Kemudian kenyamanan. Nah, ini penting. Presensi kita, kehadiran kita harus menyamankan aktor partner kita juga gitu. Jangan sampai kita apa ya? Yang penting untuk membangun kenyamanan itu butuh saling percaya gitu.
Misalnya, kita ada adegan kita harus menjatuhkan diri gitu ya. Kemudian eh, aktor yang lain akan menangkap gitu. Nah, ini kita perlu kepercayaan, perlu kenyamanan gitu ya. Yang menjatuhkan diri harus apa namanya percaya dengan yang akan nangkap, yang nangkap juga harus yakin bahwa dia bisa melakukan itu gitu. Jadi ini sebuah koneksi yang penting gitu. Atau misalnya em, adegannya berpacaran misalnya. Lawan main kita, partner main kita harus nyaman berada di sisi kita, begitu juga kita gitu. Jangan sampai kita mau menampilkan adegan orang pacaran tapi gandengan tangannya aja masih canggung gitu. Atau eh, rangkulannya juga misalnya masih canggung kayak gitu kan. Nah, itu kan jadinya chemistry-nya masih kurang terbangun, jadi sehingga tidak meyakinkan bahwa ini apa namanya benar apa enggak gitu. Karena misalnya kita mau menggambarkan ini adalah pasangan yang sudah eh, pacarannya udah lama gitu ya. Kalau masih canggung kan kayak jadinya bukan pacaran yang udah lama, jadi kelihatan baru kenal malah gitu. Nah, kemudian poin yang terakhir improvisasi. Nah, improvisasi ini apa ya? Bentuk saling menyesuaikan diri nih antara aktor tapi dengan level yang lebih tinggi gitu ya. Kalau mereka udah bisa kebangun chemistry-nya, sudah apa namanya percaya satu sama lain, nah improvisasi ini akan menjadi sebuah respon yang alami, akan muncul sendiri gitu ya. Caranya gimana? Ya tadi, memahami perjalanan hubungan antar karakter ini. Kemudian latihan-latihan. Improvisasi ini menjadi penting karena pada saat kita syuting atau berteater di panggung, itu seringkali kita menemukan situasi yang tidak terduga gitu. Jadi misalnya yang paling sering itu partner main kita itu lupa dialog gitu. Misalnya saya lupa dialog gitu. Terus temen saya partner actingnya kan berarti harus mengcover itu supaya tidak kelihatan lupa, supaya tidak kelihatan salah gitu. Atau contoh lain, misalnya kita syuting film di pinggir jalan gitu ya. Tentu kalau kita syuting di pinggir jalan itu kan akan banyak kendaraan-kendaraan yang lewat. Maka kan kita perlu menyesuaikan, oke, saya harus pinter-pinter potong dialog saya supaya nggak ketiban sama suara kendaraan-kendaraan yang lewat. Nah, ini butuh pengalaman dan butuh eksplorasi gitu. Jadi kita perlu menguasai situasinya juga. Karena kan pada saat reading, pada saat latihan, mungkin kita di ruangan tertutup, kita nggak akan ketemu tuh. Ada kendaraan lewat lagi reading, tiba-tiba kan nggak mungkin ada kendaraan lewat. Nah, kalau misalnya udah di tempat syutingnya gitu, misalnya pinggir jalan, nah ini yang perlu kita hmm, pinter-pinter lah berimprovisasi gitu. Jadi kita bisa merespon situasi-situasi yang tak terduga ini juga dengan baik gitu. Ini menjadi penting kenapa? Karena jadi banyak film, termasuk film-film di Hollywood, itu yang ada adegan-adegan tertentu menjadi bagus karena itu ada improvisasi dari aktornya gitu. Yang sebetulnya mungkin di luar skrip atau apa, tapi menjadi sebuah tambahan dan memperkaya filmnya, akhirnya scene-nya kepake gitu. Malah jadi scene yang ikonik kadang-kadang kan gitu. Nah itu saya kira pasti akan banyak banget yang kayak gitu. Oke, oke, sebelum masuk ke slide berikutnya, tadi kan kita sudah bicara yang
mengenai karakter dan relasi antara karakter dengan karakter, aktor dengan aktor gitu ya. Saya yakin teman-teman sebetulnya juga sudah banyak punya referensi gitu ya, film yang menurut teman-teman itu hmm, film yang bisa mewakili kekuatan emosional antara si karakternya gitu ya. Oke, teman-teman kalau misalnya saya mau minta partisipasinya teman-teman untuk nulis rekomendasi-rekomendasi film yang menurut teman-teman eh, bisa mewakili hubungan antara karakter yang kita bahas tadi. Kira-kira bisa nggak ya, teman-teman? Oke, em, aku boleh share screen nggak ya? Oke, sebentar. Oke, kelihatannya di layar ya. Jadi ini saya mau minta film rekomendasi dari teman-teman yang menurut teman-teman bisa mewakili hubungan yang di film tersebut bisa dimainkan dengan baik gitu ya. Oke, ini saya bikin beberapa kategori. Ada hubungan antara pasangan, film rekomendasi yang mengenai relasi dengan pasangan, kemudian orang tua dan anak, kemudian mungkin dengan orang asing atau dengan manusia dengan Tuhannya atau dengan sahabatnya dan dengan diri sendiri. Caranya teman-teman boleh scan QR yang ada di pojok kiri atas ini. Oke, terus nanti kalau page-nya sudah terbuka, teman-teman bisa tulis add comment di situ. Oke, teman-teman boleh diisi atau ada kesulitan kah? Oke, ini ada satu. Manusia dan Tuhan, Science, Sign. Oke, Be With You, film 2018, film Korea dari Loren ini pasangan ya. Orang tua dan anak Tokyo Story. Oke,
Nah, kalau saya untuk yang pasangan, yang paling saya ingat itu salah satunya Marriage Story. Kemudian orang tua dan anak nih juga, ini saya kira Pursuit of Happiness ini juga jadi salah satu film favoritnya Romo Rocky nih. Ada lagi mungkin yang diri sendiri, Before Sunrise. Oh iya, sahabat, Before trilogi, oke, Before Sunrise, Before Sunset ya. Oke, ini kita bisa lanjutin nanti. Page ini akan tetap terbuka teman-teman kalau mau masih kasih rekomendasi film-film ini masih bisa terbuka terus. Oke, saya stop share-nya di sini. Oke, bisa share screen lagi? Oke. Oke, sorry. Balik dulu satu. Kita belum bicara soal kolaborasi. Oke. Nah, kolaborasi. Kita sebagai aktor yang baik juga dituntut menjadi aktor yang kolaboratif. Artinya apa? Bisa bekerja sama dengan baik. Kalau tadi kita sudah bicara kolaborasi itu dengan partner acting kita atau aktor lain, maka perlu juga kita berkolaborasi dengan sutradara dan kru produksi lainnya. Jadi bukan cuma hanya yang ada di depan layar, tapi di belakang layar pun kita perlu berkolaborasi gitu. Terutama dengan sutradara. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah diskusi gitu ya dengan sutradara agar kita bisa menginterpretasi karakter yang diinginkan, agar kita bisa selaras dengan gaya visual yang sutradara mau, dengan atmosfer yang ingin diciptakan oleh si sutradara, supaya kita juga tidak misleading dalam memainkan situasi dan karakter itu. Jadi kita betul-betul ada di on the same page gitu ya, ada di halaman yang sama. Kemudian juga yang nggak kalah penting kolaborasi dengan eh, teman-teman produksi lainnya, dengan kru gitu. Misalnya dengan tim make up, tim kostum, tim sound atau lighting. Nah, kita perlu bisa bekerja sama dengan eh, semua orang ini, semua tim ini. Karena semua elemen produksi itu akan mendukung penampilan kita, gitu. Jadi kalau misalnya em, kita punya hubungan yang baik, udah kita jadi anggap sebagai teman, tentu kita juga akan nyaman ada di set, ada di panggung gitu ya, akan lebih rileks gitu. Karena ya udah sama kayak teman aja gitu. Maka perlu kita kenalan, perlu kita em, bekerja sama dengan baik gitu, ngobrol. Dan kolaborasi ini nantinya bisa membuka ruang kreativitas dan improvisasi gitu. Jadi penampilan ini akan menjadi utuh, jadi akan semakin kaya gitu. Makanya kenapa penting untuk bisa berkolaborasi. Nah, poin yang terakhir. Next slide. Nah, refleksi dan koreksi. Oke, next.
Yang pertama, sebagai bagian dari refleksi yang tadi saya juga sudah sebutkan di beberapa slide sebelumnya, yaitu mereview karya sendiri atau penampilan kita sendiri ya, baik dalam teater atau maupun film. Maka kalau misalnya kita punya dokumentasi berupa video, itu akan akan sangat baik, akan sangat membantu kita. Kalau dalam film tentunya tinggal kita tonton filmnya gitu. Nah, kemudian perbaikan berkelanjutan. Jadi kita harus punya mindset untuk bisa berkembang terus, belajar terus. Jadi yang namanya belajar dan apa namanya berproses dari sebuah film ataupun teater sebagai aktor itu kita bisa dapatkan dari mana saja gitu. Bisa dapat dari pengalaman kita secara pribadi atau pelatihan-pelatihan yang kita jalani, bisa pelatihan yang formal pun juga mungkin gitu, atau dari nonton film atau menganalisis penampilan dari aktor lain gitu ya. Jadi hmm, berakting itu buat saya juga mengajarkan bagaimana kita memahami orang lain gitu. Jadi dari pengalaman itu memperkaya diri saya sendiri. Kemudian eh, pelatihan-pelatihan gitu ya, misalnya saya masih kurang dalam gerak olah tubuh misalnya. Nah, ini kita bisa ikutin pelatihan-pelatihan formal yang fokus pada aspek ini gitu. Kemudian misalnya juga melalui nonton film itu juga bisa menjadi poin kita belajar sebagai apa namanya aktor. Tentu nanti lama-lama kita akan bisa tuh apa ya menangkap poin-poin penting dari sebuah film. Filmnya pun bisa macam-macam. Film apa aja? Film apa namanya? Film lokal, film Hollywood, film yang mungkin menurut teman-teman jelek atau menurut teman-teman bagus. Jadi berbagai macam film kita bisa pelajarin. Kita bisa dapat ilmunya dari situ. Kita bisa menganalisa penampilan aktor yang kita lihat. Dan yang terakhir menetapkan tujuan penampilan. Nah, dari proses kita belajar tadi, kita juga perlu nentuin goals-nya. Kita nih mau apa namanya terlibat dalam project yang seperti apa misalnya, gitu. Oke, saya mau terlibat dalam project yang lebih besar gitu misalnya. Dalam artian eh, melibatkan sutradara favorit saya misalnya. Saya mau terlibat di filmnya sutradara A gitu. Nah, gimana caranya supaya saya bisa sampai sana? Nanti kita breakdown goals kita itu menjadi action-action kita. Misalnya tadi, oke kita ikut pelatihan-pelatihan misalnya, atau lebih banyak mengikuti audisi-audisi film kah atau teater kah kayak gitu. Jadi penting kita nentuin goals karena supaya kita tadi tahu arahnya mau kemana. Supaya kita tahu kita mesti bikin action plan-nya tuh apa gitu. Dan kalau kita bikin goals misalnya itu kalau bisa juga sedetail mungkin gitu. Oke, jadi kira-kira itu yang eh, saya mau share malam ini dan itu adalah poin terakhir. Jadi terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga sharing saya malam ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman untuk menjadi aktor yang lebih baik. Terima kasih.
Oke, kembali ke Bro Roja. Oke, terima kasih banyak Bro Seto yang memberikan banyak hal menarik terkait bagaimana mendalami peran ya, seni peran. Ini hal yang sangat fundamental ya teman-teman dalam mendalami sebuah perfilman, apakah itu layar lebar atau teater ya Bro Seto ya. Saya kira tadi beliau sudah membagikan pengalaman-pengalaman bahkan sejak OMK. Ternyata hebat sekali dan kita-kita ini yang masih OMK dan pastinya memiliki mimpi yang sama, tentu peluangnya masih besar ya, Bro Seto, karena buktinya Bro Seto memulainya bahkan dari teater di lingkup yang uh, kecil, tapi juga kemudian berkembang, 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 dan ternyata ilmunya luar biasa. Dan tadi Bro Seto juga menjelaskan sangat menarik ya, sangat sistematis seperti seorang dosen gitu ya, sebagai uh, orang yang sering ikut webinar juga mendengar arahan-arahan dari dosen ya ini tentu saja sangat sistematis gitu. Jadi terima kasih banyak Bro Seto dan teman-teman sekalian, kita tiba pada sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Nah, teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk open cam ya, membuka kameranya untuk berinteraksi, kemudian menanyakan apa saja yang teman-teman mungkin tadi ketika mendengarkan sharing atau materi yang disampaikan, mungkin ada hal yang eh, teman-teman merasa ingin perlu mendalami lagi dan kebetulan sekarang kita masih berlangsung jadi jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan ya mungkin bisa chat di kolom komentar nanti host akan memberikan akses untuk menyalakan mikrofonnya jadi bisa open cam kemudian menanyakan istimewa kan kita ini dalam rangka Indonesia Catholic Movie Festival ada short movie-nya juga nah teman-teman yang apalagi sudah mendaftar itu sangat baiknya kesempatan ini untuk menanyakan hal-hal yang terkaitan dengan bagaimana mendalami peran ini. Ya, silakan pada teman-teman, jangan sungkan-sungkan. Mungkin host bisa memberikan akses bagi yang uh, mau bertanya kepada Bro Seto. Ya, atau mungkin ada teman-teman yang ingin sharing gitu ya, sharing kayak oh saya waktu sempat ikut short movie saya mengalami ini nih gitu. Mungkin bisa dibagikan juga dan kita sama-sama berdiskusi di sini dengan uh, Kak Seto dengan Bro Seto. Silakan teman-teman, jangan jangan malu-malu, silakan. Baik. Silakan kepada Nur Halisa Anggrayani ya yang sudah raise hand, mungkin bisa menyalakan kameranya dan bertanya. Silakan. Halo, iya, betul. Halo Kak, izin bertanya. Eh, saya mau menanyakan tentang apa yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan latar belakang dan motivasinya. Terus, lalu yang kedua, bagaimana teknik acting yang efektif untuk membuat karakter terlihat autentik. Yang ketiga, bagaimana cara memanfaatkan sinematografi untuk menonjolkan suatu kepribadian pada karakter? Itu aja sih, Kak.
Halo. Oke, halo, selamat malam. Malam, Kak. Ya, dengan Kak siapa saya? Kak Nurhalisa, Kak. Ya, Kak Nurhalisa. Oke, tadi pertanyaan pertama, apa saja yang perlu diperhatikan dalam apa namanya mengembangkan latar belakang gitu ya? Iya, betul. Ya, oke sebetulnya guidance utamanya pertama harus naskahnya dulu, gitu ya. Kita perlu baca dulu naskahnya. Kita perlu tahu dulu konteksnya apa gitu. Nah, kita setelah dapat naskah, paham konteksnya, kita bisa diskusi sama penulis atau sutradaranya nih, gitu ya. Kita bisa breakdown sama-sama, oke latar belakangnya seperti apa, seperti apa. Tapi kalau misalnya kita dapat kesempatan untuk mengembangkan karakter atau latar belakangnya sendiri pun eh, nggak ada masalah. Tapi intinya kita melakukan hal yang sama. Makanya tips saya yang biasa saya lakukan, misalnya ya, hmm, misalnya saya dapat karakter seorang guru gitu ya, maka saya breakdown namanya siapa gitu ya, usianya berapa, ngajarnya sudah berapa lama, terus ngajarnya ini di sekolah yang seperti apa, di sekolah di pedesaan kah, apa di kota kah gitu ya, kemudian apakah di sekolah yang em, bonafit gitu ya, atau di sekolah yang mungkin misalnya terpencil gitu. Nah, imajinasi kita dari konteks yang kita dapat dari naskah itu perlu kita kembangin sih, perlu kita tuangkan dalam tulisan. Itu paling gampang sih. Jadi kalau kita banyak ide, banyak imajinasi, paling gampang kita breakdown dalam tulisan sih. Kita breakdown tadi tuh profilnya, kemudian secara fisik, paling mudah secara fisik dulu sih. Terus cara dia bicara, cara dia ngomong, cara dia berjalan gitu ya. Kemudian juga eh, latar belakangnya. Misalnya gini, misalnya oh sama aktivitas keseharian. Misalnya gini, saya guru, tapi saya aktif dalam kegiatan masyarakat gitu. Maka meskipun saya guru dari desa, tapi saya punya pemikiran-pemikiran yang kritis terhadap eh, situasi-situasi tertentu, misalnya soal politik gitu ya, soal pemerintahan daerah. Meskipun saya guru di daerah, tapi saya kritis soal itu gitu. Cuman nanti tambah lagi dimensinya. Kemudian hubungannya si guru ini dengan karakter lain gitu ya. Oke, sekali lagi ini kembali konteksnya di dalam naskah. Hubungan dengan karakter lain, misalnya dia punya temen cewek gitu yang dia naksir dari dulu gitu. Nah, karena dia mau ngejar cewek itu, kemudian aktivitas dia secara apa namanya, secara aktif, dia aktivis gitu ya, eh, terdistract sama dia ngejar cewek ini gitu. Jadi semua hal yang sudah dia bangun gitu ya, baik sebagai guru, sebagai sebagai aktivis sosial, akan terdistract karena dia jatuh cinta banget sama nih cewek gitu, karena dia mengejar nih cewek. Jadi kembali lagi sebetulnya guidance-nya itu si naskahnya. Makanya kita perlu diskusi sama penulis dan sutradara gitu. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya apa ya? Halo ya, Kak. Oh, teknik acting. Teknik acting. Saya nggak punya spesifik teknik acting yang gimana, tapi yang jelas buat saya itu penting memahami karakternya dulu. Kemudian nanti teknik acting, em, kalau saya pribadi nggak ada teknik acting yang khusus, tapi intinya kalau saya mempelajari, memahami karakternya sih. Jadi dari situ nanti kita akan bisa menggambarkan karakter ini secara otentik gitu. Yang terakhir apa tadi? Yang terakhir itu, bentar, Kak. Yang tentang bagaimana cara memanfaatkan sinematografi untuk menonjolkan kepri- sebuah kepribadian karakter, Kak. Hmm.
Nah, ini dia. Ini sebenarnya jadi bagian penting sama kolaborasi yang saya bahas. Utamanya kolaborasi sama si sutradara gitu. Makanya memang kita perlu diskusi nih sama sutradaranya. Si sutradara tuh pengen menggambarkan karakter ini dalam sebuah situasi itu yang kayak gimana, apa responnya. Sebetulnya kalau ditanya bagian sinematografi tuh menurut saya yang lebih pas ngejawabnya nanti nanti pas di bagian soal penyutradaraan atau editing tuh. Nah, kita sebagai aktor, kita cukup bukan cukup maksudnya kita harus memainkan bagian kita yaitu menampilkan karakter yang otentik tadi gitu. Selebihnya kita cukup percaya sama sutradara dan editor gitu ya. Nanti ada sesinya nih sendiri. Nanti mereka yang akan eh, secara sinematografi bagaimana bisa meng-highlight apa namanya karakter itu gitu, atau situasi itu atau atmosfernya gitu. Itu sih makanya jadi bagian penting kolaborasi tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi dari Kak Nuralisa? Apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Oke, thank you Kak Nuralisa. Thank you juga Kak Seto yang sudah menjawab pertanyaan seputar bagaimana mengembangkan latar belakang, kemudian teknik editing dan sinematografi. Ya, ini penting banget. Terima kasih. Semoga pertanyaan ini juga memantik teman-teman yang lain ya. Dan silakan teman-teman, kita masih punya banyak waktu, jangan ragu-ragu ya, raise hand lagi, kemudian eh, kita langsung bertanya saja di sini ya, biar seru gitu. Apa aja boleh ditanyakan, bahkan sharing juga boleh ya teman-teman. Jangan sungkan-sungkan berbagi pengalaman ya, boleh. Mungkin Kak Vincent, mungkin ada yang mau bertanya Kak Vincent, boleh? Oke, ini ada pertanyaan ya dari Kak Vincent. Ya. Lebih susah acting di atas panggung atau live atau di depan kamera? Saya bilang punya kesulitannya sendiri-sendiri sih. Nggak bisa saya bilang yang satu lebih susah dibanding yang lain sih. Tapi kalau bicara di atas panggung dulu ya. Kalau bicara di atas panggung, kayak di teater, yang jelas kalau kita melakukan kesalahan itu nggak ada cut kemudian retake gitu ya. Kalau salah ya udah, bagaimana kemudian kita harus berimprovisasi sehingga adegan tersebut tidak kelihatan salah gitu. Karena kan yang tahu adegannya kan cuman kita, si pemain dan sutradara dan krunya gitu kan, kita yang tahu. Tapi bagaimana caranya supaya itu kelihatan apa namanya normal aja gitu, baik-baik saja. Itu mungkin salah satu kesulitan di atas panggung ya. Kalau ada obstacle kayak gitu, makanya perlu kita bisa menguasai panggungnya kembali dan melakukan improvisasi. Kalau di depan kamera, hmm, tentu kalau hal-hal kayak gini mungkin bisa ketolong. Oke, cut, kemudian kita retake. Tapi yang hal lain yang menjadi juga susah, bukan bukan susah ya, menjadi tantangan lah gitu ya. Kalau di depan kamera atau film itu gini, biasanya ini kecenderungan, kecenderungan biasanya kalau di teater itu emosi itu hmm, naik gitu ya, gradually, nggak tiba-tiba langsung senang atau langsung marah gitu ya. Jadi cenderung gradually. Nah, kalau 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 di depan kamera itu, misalnya kita marah, kemudian kalau film itu kan banyak shotnya ya. Oke, sekarang dari angle yang ini, kemudian shot dua beda beda angle lagi gitu, kemudian ada master shot macam-macam. Nah, kita harus mempertahankan emosi yang sama, misalnya emosinya marah atau emosinya senang eh, dengan beberapa shot yang berbeda gitu. Nah, itu juga jadi tantangan yang beda sama kalau di atas panggung gitu. Itu sih, mudah-mudahan bisa menjawab. Karakter yang berkesan. Karakter yang berkesan, nah kalau sebetulnya dalam sebuah produksi baik film atau teater, yang paling saya suka itu sebetulnya bukan pada saat
iya maksudnya bukan hanya ya, bukan hanya pada saat hari haknya kita pentas atau hari hanya kita syuting, tapi juga pada saat bagaimana kita berproses. Gitu. Yang salah satu yang berkesan itu berproses pada saat saya main di Opera Dolorosa itu. Karena itu panggung pertama saya yang besar. Waktu itu di Ciputra Planner ini juga apa namanya produksinya dari Keuskupan Agung Jakarta, kemudian dari empat karakter utama itu tiga karakter lainnya itu teman-teman artis yang udah punya apa ya exposure lah gitu ya. Ada yang sudah apa namanya main di beberapa film, kemudian ada yang sudah jadi biasa di sinetron gitu. Nah prosesnya tuh waktu itu panjang. Saya latihan mungkin ada 6 bulan ya. eh, Naik turun juga sempat di apa namanya diragukan juga mampu atau enggak gitu kan. Kemudian belajar belajar jatuh gitu bangun lagi terus berproses kemudian sampai akhirnya hmm, pada waktu itu outputnya hasil pementasannya positif sih. Itu jadi salah satu pengalaman berproses yang berkesan sih. Gitu. Oke, ada lagi. Oke, Kak, aku pernah dengar soal acting itu ada komponen aksi dan reaksi. Menurut Kak Seto, aksi dan reaksi yang baik itu seperti apa sih? Aksi dan reaksi yang baik menurut aku itu yaitu tadi active listening. Jadi kita pada saat beradegan gitu ya, berakting, kita tuh bukan cuman dengerin dialog teman kita, partner acting kita nunggu dia selesai kemudian kita balas dialognya. Enggak, tapi kita perlu menangkap betul-betul, kita menangkap dengan tulus, kita pahamin apa dialognya, kemudian baru kita jawab dengan skrip kita, dengan naskah kita gitu. Misalnya, hmm, kalau dibilang dialog misalnya, kamu pernah nggak sih membayangkan kamu pergi jalan-jalan gitu ke tempat yang kamu impikan gitu. Terus kemudian saya harus membalas gitu. Sebelum membalas kan berarti saya harus membayangkan. Jadi saya memang harus benar membayangkan gitu. Jangan cuma ngomong, oh iya, saya membayangkan pergi ke sana tuh pasti seru banget. Tapi, nah itu kan kayak kosong. Maka kita harus beneran membayangkan seolah-olah kita pergi ke tempat impian kita itu. Baru kita ngomong gitu loh. Jadi, memang harus kita active listening, kita resapin. Kemudian memang kalau diminta dalam naskahnya itu kita membayangkan, ya kita membayangkan. Kita melihat jauh, maka kita harus melihat yang jauh gitu loh. Itu sih aksi reaksinya gitu. Jadi kita bukan cuman sekedar bertukar dialog saja, tapi juga perlu memahami konteks dari si dialognya itu. Gitu. Oke. Hmm. Berikutnya, Kaseto tolong info cara latihan pendalaman karakter yang sudah pernah Kaseto lakukan selama ini. Mungkin lebih ke contoh ya. Contoh sih tadi yang pertama sebelum melakukan pendalamannya kita harus tahu dulu breakdownnya. Ini yang pernah saya lakukan eh bicara lagi soal pementasan si Opera Dolorosa tadi. Jadi kebetulan waktu itu saya dapat karakter apa namanya orang yang cenderung ekspresif, yang gesturnya tuh besar. Kalau apa namanya menggambarkan sesuatu dengan gestur itu heboh gitu. Jujur karakter seperti itu tuh cenderung bertolak belakang sama saya gitu kan. Kemudian yang saya lakukan apa? Dalam tanda kutip berarti saya harus memutus apa namanya kayak urat paru saya dulu nih. Saya harus mampu merubah karakter saya dulu. Jadi waktu itu yang saya lakukan metodenya dibantu sama apa namanya acting coachnya waktu itu. Jadi saya melakukan acting
hal-hal yang konyol di depan umum. Waktu itu saya ngelakuin itu di Museum Sejarah Jakarta di Fathahillah. Nah, itu jadi eh, pura-pura jadi orang gila di situ. Itu sih latihan yang pernah saya lakuin. Jadi ngerubah karakter waktu itu acting coach saya bilang gini, "Hmm, kita kalau bisa melakukan dalam tanda kutip dengan cara sampai yang ekstrim, maka yang dipilih waktu itu caranya oke saya harus jadi pura-pura jadi orang gila itu Bu." Waktu itu latihannya. Kemudian kalau kita udah bisa sampai di tahap itu yang ekstrim, maka tinggal nanti kita sesuaikan kalau diturunin levelnya maka akan lebih mudah. Kalau kita udah bisa sampai yang paling atas, maka tinggal nurunin sedikit, sedikit, sedikit. Nah, sampai em, apa namanya ketemu karakter yang memang sesuai gitu. Jadi ya itu kurang lebih pengalaman dari saya karena apa namanya memang kalau kalau saya secara pribadi tidak atau belum belum pernah lah ya menempuh pendidikan acting nih yang secara formal. Kalau ngikutin workshop workshop sih pernah, cuman kalau yang secara formal sekolah kuliah gitu memang saya belum gitu. Tapi dari pengalaman ya itu yang bisa saya share. Kemudian pertanyaan berikutnya, Kak, dari sudut pandang aktor atau aktris, sutradara yang seperti apa yang dianggap baik dalam bekerja sebagai sutradara? Kalau saya pribadi, sutradara yang baik tuh, saya kira juga akan sama sih. Kalau sutradara ditanya balik, itu sama-sama yang kolaboratif sih intinya. Yang bisa diajak diskusi, yang bisa apa ya, kasih masukan lah, gitu yang membangun gitu. Bukan cuman apa namanya oh ini karakternya seperti ini gitu apa namanya kemudian tapi clue-nya nggak banyak dikasih gitu kecuali memang dari awal dibilangin oke kamu boleh bangun karakter ini sendiri, nah itu akan lebih mudah. Jadi apa ya yang lebih komunikatif dan kolaboratif sih menurut aku sih gitu ya. Aku rasa sutradara juga akan jawab hal yang sama tuh. Kelas pelatihan acting seperti itu ada banyak banyak teman-teman bisa sih em, di sosial media terutama sekarang ada lebih banyak pelatihan-pelatihan yang kayak gini yang bisa kita akses sih macam-macam kayak apa ya em, ini aku boleh sebut apa namanya ini nggak sih apa namanya kayak rekomendasi tempat gitu. Aku sih belum pernah juga tapi aku pernah pernah lihat beberapa ya kayak ada namanya apa ya Rumah Peran Indonesia, kemudian connection management, kemudian ada namanya juga Huma Art, ada Salihara, banyak sih banyak banget. Ada apa lagi ya? Hmm, ya kelompok-kelompok gereja pun sekarang saya kira udah banyak sih yang punya kelompok teater yang bisa cukup berkembang gitu ya. Yang buka workshop-workshop, beberapa kelompok teater yang sudah berkembang tuh juga suka mereka mengadakan workshop seperti ini sih. Atau teater kata tuh juga ada. Jadi banyak sih, banyak bisa dicoba gitu. Dan kalau kita punya kesempatan ya untuk berkecimpung dari teater lain ke teater lain, menurut saya itu akan lebih bagus dan memperkaya kita gitu. Jadi kan apa ya? Mungkin mungkin ada ilmu atau ada cara yang kita nggak dapat di teater ini tapi dapat di teater yang lain. Nah, proses-proses ini yang nantinya akan memperkaya kita tuh. Gitu. Oke, thank you teman-teman atas pertanyaannya. Ada lagi kah? Ayo teman-teman, jangan sungkan-sungkan
kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Terus saya mau bertanya nih, Bro. Oke. Kan ini kebanyakan ini kan teman-teman ini kan pengen ikut short movie ya, Hmm. dan ingin ikut ikut lomba film pendek. Mungkin salah satu tantangan itu mereka ini mungkin sebagai kru itu kesulitan ketika mereka sudah punya mungkin buat film apa terus pemerannya siapa ya gitu. Apalagi di kalangan OMK mungkin mereka harus kamu deh jadi pemerannya. Mungkin orangnya tuh nggak mau gitu. Nah kira-kira Bro Seto Kak Seto punya nggak saran buat teman-teman ini sebagai sebuah tim itu bagaimana sih cara meyakinkan orang supaya mereka tuh mau gitu menjadi aktor atau menjadi talent di short movie nanti. Mungkin saya yakin mereka punya tantangan itu ya, udah punya karakter ini, tapi siapa kira-kira yang mau? Silakan eh, Kak. Oke, thank you. Masa iya sih nggak ada yang mau gitu? Ada lah yang mau. Cuman gini sih. Nah ini serunya apa namanya berkarya di khususnya lingkup gereja nih ya gitu. Nah ini kita bukan cuman belajar menjadi seorang aktor nih kalau dalam gereja. Ini mungkin bisa jadi motivasi maksud saya, motivasi lain ya maksudnya supaya teman-teman tuh bisa mau juga. Jadi kita dapat dua hal malah. Kita belajar sebagai aktor, berproses sebagai aktor. Satu, kedua, yang juga nggak kalah penting. Berarti kita juga melayani gereja, melayani Tuhan, melayani umatnya juga. Nah, ini jadi motivasi. Nah, terutama buat teman-teman yang OMK, hmm, ya yang mungkin masih jomblo, masih single, siapa tahu gitu ya, ada gebetan gitu ya. Karena teman-teman di OMK ini, kalau saya pribadi, saya sangat bersyukur bisa berproses melalui OMK ini karena di OMK inilah saya ketemu dengan yang namanya acting gitu. Dan di situ saya mengetahui bahwa saya senang gitu. Saya apa namanya menjadi aktor gitu. Jatuh cinta dengan proses ini gitu. Nah, itu apa ya? Buat saya sih menjadi pengalaman yang seru. Jadi bukan cuma melayani, dapat 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 dua kita ibadahnya dapat karena melayani gereja gitu ya. Yang kedua dapat pengalaman juga membantu kita berproses gitu sih. Jadi harus ketemu dulu memang motivasinya sih. Kalau saya dua itu tuh motivasinya. Gitu. Ini mungkin juga kalau teman-teman yang bisa ikut atau mau ikut gitu ya dalam festival ini, pastikan akan jadi satu dapat pengalaman, kemudian kedua dapat apa network, dapat jaringan, ketemu banyak orang, ketemu orang baru gitu. Kita bisa belajar dari mereka dan karya kita akan ditonton loh sama teman-teman yang lain, sama orang banyak. Jadi sebetulnya ini jadi ajang aktualisasi diri juga, saya bilang gitu. Setuju. Oke. Kak, kalau ketemu lawan main yang kurang kolaboratif, ada tips nggak ya biar buat maksimal? Yang penting, kalau buat saya, fokus sama diri sendiri sih. Fokus dulu sama diri sendiri, kemudian kita approach eh, partner acting kita, gitu ya. Kita approach, gitu, kita deketin mungkin secara personal, karena biasanya kecenderungannya mungkin karena kita belum kenal, gitu ya, atau baru ketemu, gitu. Nah, kita perlu tahu dulu personal partner acting kita tuh gimana. Mungkin kita bisa bicara tentang keseharian kita di luar dari skrip ya. Jadi kita nggak perlu bahas soal filmnya gitu. Jadi kita intinya kenalan lah. Buat apa bonding dulu gitu. Nah, yang penting makanya memang harus fokusnya sama diri kita sendiri dulu, baru kita nanti bisa memahami orang lain tadi gitu.
mau tips membuat mata lebih bicara atau hidup saat depan kamera. Hmm, tipsnya kalau menurut saya sih harus dari hati ya. Karena kalau ada orang yang bilang atau ada quotes mata itu cerminan hati, itu benar sih. Jadi kesenangan, keriaan, atau kesedihan bahkan itu mulai harus dari hati dulu. Harus jujur dulu di dalam hati, nanti itu akan otomatis terpancar sih dari mata kita gitu loh. Itu sih menurut aku. Mantap. Terima kasih. Oke, masih ada lagi? Kalau acting di film kan biasanya suka lompat-lompat adegan, Kak. Nah, ada tips dari Kak Seto untuk menahan atau menjaga emosi. Ini dia. Ini jadi yang tadi saya bilang, ini tuh salah satu apa ya? Tantangan lah ya, bukan bukan kesulitan lah ya, challenge, challenge lah ya. Kalau acting di film itu dia. Maksud saya ini nih. Jadi kan kadang-kadang kalau kita di film tuh belum tentu shootnya itu syutingnya akan adegannya urutan tuh, ya kan? Kadang-kadang adegan terakhirnya bisa duluan atau yang adegan yang di tengah-tengah bisa duluan. Nah, urutan-urutannya. Nah, ini tips menjaga atau menahan emosi. Tipsnya, tipsnya sih memang kita harus betulan apa ya, maksudnya menjadi karakternya dulu, gitu ya. Kemudian, oh ini juga juga biasanya saya lakukan. Jadi sebelum acting ya, baik di film ataupun di teater, dan saya yakin banyak kelompok teater juga melakukan ini, biasanya supaya fokus. Ini karena untuk menjaga atau menahan emosi ini, kita perlu fokus dan apa namanya mengulang-ulang si situasi atau adegannya tuh di dalam kepala kita supaya emosi tetap terjaga, supaya fokus. Saya biasanya melakukan namanya silensium atau diem sih. Jadi kalau bisa tidak melakukan interaksi sama sekali pada saat mau take atau mau apa namanya pementasannya mau mulai. Jadi kalau misalnya udah di belakang panggung nih sebelum apa namanya tirainya terbuka, biasanya kita semua tuh udah silensium, udah diem aja, hening, hening. Nah, hening gitu. Nah, ini sih itu hening tuh akan membantu kita fokus juga, mengurangi eh, interaksi sebisa mungkin sebelum pentas ataupun take itu untuk menjaga emosi. Gitu. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Masih ada? Betul-betul, jangan kasih jauh dari set, jangan kasih kendor, dan kerjasama kru juga akan sangat betul. Betul banget, benar-benar. Kerjasama dari kru akan sangat-sangat membantu. Oke, terima kasih ya Bro Seto dan Sama-sama. teman-teman yang sudah meramaikan webinar kali ini dengan berbagai Ini macam kita pertanyaan sudah dan mau tutup nih, Bro. interaksi. Ya, Oke, boleh nggak satu request lagi sebelum ditutup? boleh, boleh.
Aku mau share satu lagi, satu Oke, oke. slide lagi sebelum Silakan, ditutup. silakan. Bisa share nggak ya? Oh bisa, sebentar, sebentar, sebentar ya. Wait, wait, wait. Oke, teman-teman bisa lihat ya di layar. Jadi ini lebih ke takeaway atau hal apa yang teman-teman dapat dari sharing session malam ini. Teman-teman bisa apa namanya scan lagi barcode yang ada di pojok kanan atas atau caranya buka menti.com terus masukin kodenya itu 31486331. Nah, teman-teman silakan tulis satu kata aja atau dua kata lah gitu ya. Apa yang teman-teman bisa ambil atau dapat dari sharing session malam ini. Oke, ada tiga respon. Sudah ada lima dari kita ada berapa peserta malam ini? Ada 20-an peserta. Oke, ada 9 respon langsung dari pengalaman, lebih paham karena info, sudut pandang baru, pencerahan. Wah, terima kasih. Hati, rasa dari aktor, pribadi coach. Mantap, seru. Wah, thank you. Jalan baru, metode menarik, tools baru. Oke, wah jadi yakin. Wah, syukurlah kalau jadi tambah yakin. Oke, sudah 17 respon, saya kira udah cukup mewakilkan dari 20 peserta kita malam hari ini. Oke, oke, thank you teman-teman. Oke, saya tutup ya mentinya. Oke, kembali ke Bro Roja. Silakan Bro. Oke, terima kasih banyak Bro Seto dan teman-teman semua yang sudah responsif, sudah mengikuti webinar ini dengan baik. Dari panitia ya, kami merasa sangat-sangat senang dan berharap teman-teman masih bisa mengikuti webinar untuk beberapa hari ke depan ya, teristimewa di besok hari di jam dan link yang sama. Baik teman-teman, sebelum penutup ini eh, saya ingin merefresh kembali kira-kira apa yang tadi diberikan oleh Bro Seto pada kita. Ya, jadi ternyata banyak hal yang bisa kita pakai untuk membuat kita
bisa mendalami peran yang dipercayakan kepada kita, atau kita sebagai kru nanti mungkin sudah semakin paham ternyata bagaimana membuat orang yang kita percayakan itu dapat semakin mendalami perannya. Kemudian kita diajak untuk bagaimana mendalami peran. Misalnya kalau kita diajak untuk sedih atau mendalami sesuatu yang menyedihkan, kita coba membayangi situasi sedih di hidup kita yang real, yang pernah kita alami. Dan kemudian kita juga tadi sempat diingatkan tentang karakter akan memilih orang yang tepat. Ya, proses kita menjadi karakter pasti bisa jika kita yakin dan percaya dengan diawali misalnya latihan, persiapan, dan pastinya harus ada evaluasi dan refleksi. Kemudian kita harus yakin bahwa apa yang kita buat pasti akan memberikan pengalaman baru bagi kita. Nah, kurang lebih itu yang tadi disampaikan oleh Kak Seto Putrondar. Untuk besok kita akan mendapatkan materi yang tidak kalah serunya, ya, yang akan diberikan oleh Kak Alvino Owen Susilo, ya, seorang profesional scriptwriter and ex-WTV creative developer, ya, tentang an introduction to screenwriting, ya, script writing, ya. Jadi bagaimana kita menjadi seorang scriptwriter. Itu tahapan yang sangat penting nanti saat kita membuat sebuah short movie atau bahkan membuat sebuah film. Nah, teman-teman, ya itu ada di screen, sudah di-share, teman-teman bisa lihat, dan pastikan teman-teman mengajak juga teman-teman yang lain ya, yang mungkin teman-teman OMK atau siapapun yang mau mengikuti webinar ini. Ya, sekali lagi siapa saja teman-teman bisa ikut dan mengajak untuk sama-sama berbagi ilmu ya, untuk semakin belajar. Dan seperti yang tadi Kak Seto bilang kepada kita bahwa jadikan ini sebagai pengalaman untuk berbagi, untuk melayani ya, selain untuk mengembangkan potensi dalam diri kita, mengaktualisasikan karya kita, tapi juga jadi satu momen untuk melayani ya, terlibat dalam pengalaman hidup menggereja. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, di akhir ini kita akan menutup dengan doa penutup, tetapi sebelumnya saya mau bertanya apakah ada informasi mungkin dari teman-teman panitia atau dari Romo. Apakah ada yang mau disampaikan kepada para peserta webinar? Ya, ada banyak Romo yang hadir di sini. Ada Romo Dayu juga sudah hadir bersama kita. Tadi ada Suster juga, saya lihat ya. Suster PBHK luar biasa. Dan teristimewa teman-teman yang lain yang sudah membagikan waktunya. Terima kasih. Sekali lagi besok kita akan bertemu. Nah, teman-teman, kita akan take foto bersama ya. Saya mungkin minta kita open cam bersama dulu, kita buka kameranya, nanti akan di screenshot ya untuk dijadikan sebagai dokumentasi. Mungkin kita boleh buka kamera dulu sebelum doa penutup. Terima kasih teman-teman yang sudah open. Terima kasih Pastor. Nanti diambil oleh host. Mohon diinfo hostnya jika kita mau mulai. Oke, sudah? Baik, terima kasih banyak. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami ya, sosial media dari Catholic Movie Fest, ada di Instagram, ada di TikTok, untuk terus update berita-berita yang menarik yang akan membantu teman-teman dalam proses perlombaan yang teman-teman ikuti ini. Baik, kita akan tutup kegiatan kita. Sampai jumpa di esok hari. Sekali lagi, jangan lupa untuk mengajak teman-teman yang lain. Dan karena pastinya materinya juga tidak kalah seru, dan doa penutup akan dipimpin oleh saudari Loren, dan kita akan menerima berkat penutup dari Romo Sisko. Silakan saudari Loren. Oke, teman-teman. Sebelumnya, sorry nih kalau suara aku agak berisik karena aku lagi di luar. Oke, mari kita siapkan hati. Kita tutup acara webinar pada malam hari ini dengan berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saat malam Allah Bapa dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau sediakan kepada kami Tuhan, di mana kami boleh selesai mengikuti acara webinar pada malam hari ini dengan tema pendalaman karakter di dibawakan oleh Kaseto. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu, Kau berkati segala Kau berkati Kaseto Tuhan yang telah menjadi narasumber kami, Kau berkati segala pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya. Kau berkati kami juga Tuhan, semua yang di tempat yang datang di webinar ini, dan berkat-Mu boleh ada boleh berlimpah atas diri kami masing pribadi, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan segala karya kami, Tuhan segala kehidupan kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala doa ini Tuhan kami haturkan dengan perantara Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan semuanya segala abad. Amin. Silakan Pastor Siska. Tuhan bersamamu, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dan juga seluruh proses kita dalam mempersiapkan juga kegiatan-kegiatan untuk festival film singkat ini dan juga memberkati setiap karya pekerjaan, rencana-rencana kita, keluarga kita masing-masing, komunitas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.